Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi yang menjadi contoh dan teladan untuk kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Selanjutnya kita akan kembali melanjutkan pelajaran fikih kita, ya, hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Ya. Kita murajaah sebentar. Ya. Berapa rukun wudu khawas? 6. Yang pertama, niat. Kapan diucapkan niat? Saat membasuh muka. Yang kedua, membasuh wajah. Batas wajah, Theo, yang perlu dibaca, yang perlu dibasuh dari batas tumbuh rambut sampai dagu. Baru itu panjangnya, lebarnya itu atas ke bawah. Baru muka berarti cuma begitu saja. Ya. Muka itu cuma dari batas tumbuh rambut sampai dagu, begitu. Baru batas kedua dari mana sampai mana? Bagaimana cara basuh muka ini? Cuma begini, dari sini ke sini, atau bagaimana? Batas lebarnya dari mana sampai mana? Dari batas tumbuh rambut sampai dagu itu batas panjang, dari atas ke bawah. Baru yang kedua batas mana dan sampai mana? Faril. Dari ujung telinga, ini maksudnya. Ujung telinga yang mana yang dimaksudkan? Ujung telinga sebelah mana? Yang ini atau ini? Ini ujung telinga ini. Ujung yang mana? Dari ujung mana? Ada ujung telinga. Ujung telinga itu yang DP daun ini, jadi ujung. Bagaimana caramu membasuh muka? Dari sini begitu? Semua telinga masuk begitu? Atau bagaimana? Atau ujung telinga di sini? Kenapa nggak sentuh-sentuh mata terus? Ujung telinga itu DP nama. Itu. Sini. Apa catatanmu, bagaimana bunyinya catatanmu itu? Ada catatan? Baca catatan. Hai, disuruh baca catatan bingung. Aisyah.
Nah, dari telinga kecil sini. Ini telinga kecil. Namanya itu. Bukan ujung telinga, ini ujung telinga di sini. Nah. Rukun selanjutnya, Azam? Basuh tangan beserta siku. Rukun keberapa itu? Ketiga. Nah, keempat Ishak? Mengusap kepala. Terakhir Fawaz? Masuk kaki sampai mata kaki. Itu rukun keberapa? 5. Rukun ke-6 apa, Tio? Hah? Tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Apa maksudnya itu tertib itu? Tertib lalu lintas kah? Tertib apa? Apa maksudnya tertib? Tertib baris berbaris atau tertib lalu lintas atau tertib apa ini? Tertib apa, Fahril? Kamu senyum-senyum saja tapi tidak menjawab. Apa? Tidak dibutuhkan senyum di sini. Dibutuhkan jawaban. Apa? Tertib dalam mengerjakan wudu. Maksudnya tertib dalam mengerjakan wudu itu apa? Bagaimana itu tertib itu? Apa maksudnya tertib, Mas? Apa, Zam? Dengan tertib adalah teratur, dan yang dimaksud itu adalah berwudu mulai dari niat sampai membasuh kaki secara teratur tanpa adanya terputus. Kalau saya basuh wajah kemudian basuh telinga, itu tetap teratur dia. Saya atur betul-betul. Apa maksudnya tertib? Pelah? Tidak apa? Tidak saling bertukaran. Tertib artinya berurutan. Urutan 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh bongkar dia punya urutan. Ya, itu namanya tertib. Kalau teratur itu macam teratur lalu lintas, itu tidak boleh. Yang harus kawasan tertib lalu lintas harus pakai helm. Ya. Tertib maksudnya di sini harus berurutan. Nomor 1 apa? Niat. Nomor 2 membasuh wajah. Nomor 3 membasuh tangan sampai siku. Nomor 4 mengusap sebagian kepala. Nomor 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu berurutan. Tidak boleh tertukar dia punya urutan. Itu namanya tertib. Nah, tulis ke sana itu Farid. Nanti mau tanya ulang. Kamu cuma senyum-senyum. Senyum di sini tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan jawaban. Ya. Walaupun senyum itu adalah bagian dari sedekah, terlalu banyak senyum bukan sedekah DP 6. Ya. Apalagi senyum-senyum sendiri. Kalau sudah senyum-senyum sendiri apa DP nama itu? Bukan sedekah lagi itu. Ya. So sedek. Bukan sedekah tapi sedek. Baik. Selanjutnya kita akan ke sunnah-sunnah wudu. Ya, jadi wudu ada rukunnya dan ada sunnah-sunnah wudu. Kita sudah sebutkan pekan lalu. Ya, sunnah wudu ada berapa? Ada 10. Jadi perbuatan kita ketika berwudu ada 16. Ya, ada 16. 6 yang rukun, 10 yang sunnah. Ya. Apa bedanya rukun dan sunnah? Ya.
Bedanya, rukun itu wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, wudunya tidak sah. Itu rukun. Ya. Jadi rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Ya. Jadi rukun wudu yang 6 itu wajib dilakukan. Tidak boleh ada satu yang dilupa. Ya. Kalau dilupa, maka wudunya tidak sah. Ulang. Ya. Misalnya, begitu basuh muka, basuh tangan, lupa niat. Tidak ada niatnya. Ya. Maka ulang dari awal. Karena kalau tidak ada rukun, tidak sah. Itu namanya rukun. Ya. Sama dengan rukun itu sama dengan sudut. Ya, sudut bangunan. Nah, sudut bangunan ini kalau tidak ada di bangunan. Ya. Rukun itu sesuatu yang wajib ada, penopang. Tidak boleh tidak ada. Ya. Jadi kalau kita bikin rumah, bikin rukunnya dulu. Rukunnya itu apa? Tiang. Ya. Bikin tiangnya dulu. Kalau tidak ada tiangnya, tidak jadi rumahnya. Ya, itu namanya rukun. Ya. Kalau rukun wudu ada 6. Jadi dari 6 itu salah satu tidak dikerjakan, maka rukunnya tidak sah, wudunya tidak sah. Sudah niat sampai cuci kaki, tapi tidak tertib, ya, tidak berurutan, maka wudunya tidak sah. Ya. Begitu cuci muka, langsung cuci kaki. Ya. Kemudian baru kepala, nah itu tidak sah. Ya. Itu. Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang kalau dilupakan, ya, tidak membatalkan wudu. Ya. Atau kalau tidak dikerjakan, tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu kalau tidak dikerjakan, walaupun tidak dikerjakannya sengaja. Ya. Tetapi dia pahalanya berkurang. Ya, jadi dia hanya mengurangi pahala. Ya. Tapi tidak membatalkan wudunya. Nah, itu namanya sunnah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Ya, berkata al-muallif Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Faslun wa sunanuhu asyru khisalin. Ya. Fasal dan sunnah-sunnahnya 10 perkara. Ya, 10 jenis atau 10 poin ya bahasa kita. Dan sunnah-sunnahnya ada 10 poin. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Ya. Sunnah yang pertama, sunnah wudu yang pertama adalah at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Artinya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tasmiyah itu basmalah artinya. Ya, membaca basmalah. Ya. Penjelasannya, lil wudu'i sunanun minha at-tasmiyatu fi ibtidaihi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina'in wa qala li ashabihi tawadda'u bismillah. Rawahu al-Baihaqi qala an-Nawawi isnaduhu jayyid. Wudu memiliki sunnah-sunnah. Di antaranya yang pertama adalah tasmiyah. Membaca basmalah. Di awalnya. Jadi ketika kita memulai itu. Ya, ketika kita memulai wudu, kita disunnahkan membaca basmalah. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi,
di mana diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di dalam gayung. Dan beliau bersabda kepada para sahabat, berwuduklah dengan membaca bismillah. Ya, sekali lagi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW diriwayatkan meletakkan tangan beliau di dalam tempat wudu, ya, dalam tempat wudu di dalam ina. Ina itu artinya tempat wudu, al-ina. Ya. Ya, kita sudah membahas dulu al-ina wal aniyah wal awani. Ya. Babul aniyah itu ina. Ya. Bukan ina dalam bahasa daerah. Ya. Kalau ina dalam bahasa daerah, beberapa daerah, ina itu artinya apa? Ibu. Ya. Nah, kalau ina di sini maksudnya tempat wudu, entah dia gayung atau ember atau dan lain sebagainya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi SAW meletakkan tangan beliau di dalam tempat wudu tersebut, lalu bersabda kepada para sahabat, berwuduklah kalian dengan membaca basmalah. Ya. Ya. Basmalah di sini bismillah, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita mengucapkan bismillah maka itu sudah cukup. Tapi kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, berkata Imam Nawawi, sanadnya jayyid. Ya. Sanadnya bagus atau baik. Artinya bisa diterima sebagai hujjah. Di dalam keterangannya disebutkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Anas, dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi disebutkan, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini dalil tentang membaca basmalah secara khusus ketika berwudu, ya. Secara khusus ketika berwudu, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, berwuduklah kalian dengan membaca basmalah. Jadi ini berkenaan dengan wudu khusus. Walaupun ada juga riwayat hadis yang umum, ya, ini sering disebutkan, ya, sering disebutkan. Walaupun disebutkan oleh para ulama, sanad hadis ini lemah, ya, tapi banyak sekali riwayatnya dan dijadikan pegangan oleh para ulama kita dalam berbagai hal, karena dia termasuk merupakan fadhailul a'mal, ya, keutamaan amal, yaitu yang disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa ajzam ay aqta. Ya. Diriwayatkan oleh Imam As-Subki dalam At-Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Ya. Dan pentahqiq mengatakan dhaifun jiddan. Ya. Hadis, setiap perbuatan yang memiliki nilai penting yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Maka dia terputus. Ai atta, terputusnya. Ini hadisnya lemah tapi riwayatnya sangat banyak. Ada yang mengatakan la yubtada'u fihi bil hamdalah. Ya. Ada yang mengatakan la yubtada'u fihi bil basmalah. Ya. La yubda'u fihi bi bismillah. Ya. Berbagai macam redaksi. Ya. Yang intinya itu menyatakan bahwa urusan-urusan penting dalam agama harus
atau sebisa mungkin diawali dengan basmalah. Diawali dengan bismillah, ya. Ya, walaupun hadisnya dikatakan hadis yang lemah, tapi para ulama menjadikannya sebagai apa namanya? Sebagai kebiasaan. Ya. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'an juga ada isyarat. Isyarat untuk mengawali setiap perbuatan dengan basmalah. Di mana letak isyaratnya itu? Suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, ya. Di mana Allah mengatakan apa firman-Nya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di awal surat, ya, di awal surat beliau. Nah, itu juga sebagai dalil bahwa perbuatan-perbuatan yang baik, yang punya nilai penting, ya, yang bisa menjadi sumber pahala, sebaiknya dianjurkan, ya, disunnahkan, ya, dalam istilah mazhab Syafi'i disunnahkan untuk dibacakan basmalah di awalnya. Nah, begitu juga isyarat dalam Al-Quran bahwa setiap surat Al-Quran diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa, Faril? At-Taubah. Ya. Nah, begitu juga suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja ketika beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Kepada Raja Muqawqis, Raja Mesir, Raja Persia, Raja Romawi, Bizantium, dan sebagainya. Ya. Nah, begitu juga kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib menulis isi perjanjian dari perdamaian Hudaybiyah. Nah, itu juga diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, walaupun kemudian oleh utusan Quraisy ditolak. Ya. Jadi diganti hanya dengan kata Bismikallahumma. Ya. Ini isyarat-isyarat bahwa ucapan basmalah itu disyariatkan. Ya, disyariatkan, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya apakah wajib atau sunnah, tapi mereka sepakat bahwa itu disyariatkan. Ya, disyariatkan bagi kaum muslimin mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan pahala, yang menjadi pintu-pintu pahala, itu dengan mengawalinya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau tidak tidak diawali dengan basmalah, dalam riwayat ini disebutkan aqta, putus dia punya pahala. Artinya pahalanya berkurang, ya. Pahalanya berkurang. Walaupun tidak membatalkan wudunya. Wahya sunnatun muakkadah. Nah, jadi hukumnya kata Imam Abu Bakar Al-Husaini, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sunnah itu ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ya. Ada sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Apa bedanya? Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, yang sangat dianjurkan. Jangan sampai ditinggalkan. Sunnah muakkadah. Kalau sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang yang derajatnya sunnah biasa. Ya, dalam tanda kutip, sunnah biasa. Ya, bukan sunnah yang luar biasa. Kalau muakkadah itu sunnah yang luar biasa. Ya, itu bahasa sederhananya. Sunnah yang luar biasa dan sunnah yang biasa. Ya, walaupun sama-samanya dua-duanya mendatangkan pahala. Dan membaca basmalah di awal wudu dikatakan oleh beliau hukumnya sunnah muakkadah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i
Membaca basmalah hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Jadi kalau wudu diusahakan semaksimal mungkin, ya, semaksimalnya untuk membaca basmalah. Ya. Walaupun kalau tidak baca, maka wudunya tidak batal karena hukumnya sunnah. Wa qad qala al-Imam Ahmadu biwujubiha falau nasiyaha fi ibtida'il wudu ata biha mata dzakaraha fil wudu'i kama fi tasmiyatit ta'am. Ya. Dan beliau mengutip perkataan Imam Ahmad. Ya. Jadi mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad mengatakan biwujubiha. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i hukum membaca basmalah itu sunnah muakkadah. Ya. Tapi kalau mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, hukumnya adalah wajib. Ya. Wajib. Ya, karena mazhab Imam Ahmad itu ada, mereka membagi menjadi rukun, wajib, dan sunnah. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i, rukun dan sunnah saja. Ya, jadi perbuatan wudu dalam mazhab Syafi'i itu ada rukun, ada sunnah. Ya. Kalau mazhab Imam Ahmad dibagi 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Jadi untuk membaca basmalah dalam mazhab Ahmad hukumnya adalah wajib. Ya. Konsekuensinya falau nasiyaha fi ibtida'il wudu ata biha mata dzakaraha. Ya. Jadi dalam mazhab Ahmad disebutkan apabila orang lupa basmalah di awal wudu, ya, maka dia wajib membaca basmalah kapan saja, kapan dia ingat. Yang penting masih dalam kondisi berwudu. Sebagaimana kama fi tasmiyatit ta'am, sebagaimana membaca basmalah dalam makan. Ya. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad membaca basmalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Apabila lupa membacanya, lupa. Ya, disebut lupa, ya. Kalau dia sengaja tidak baca basmalah berarti dia ulang. Karena dia wajib. Ya, wajib. Kalau dia lupa membaca basmalah di awal, maka dia harus baca basmalah ketika dia ingat. Misalnya dia ingat ketika sudah cuci tangan, ya, maka baca basmalah ketika cuci tangan itu. Ya, ini dalam mazhab Ahmad kata beliau. Beliau nukilkan mazhab Ahmad di sini. Ya, jadi kalau lupa ketika awal wudu membaca basmalah, kemudian ingat kapan saja ketika masih berwudu, ya, maka dia membaca ketika itu. Apakah dia ingat ketika baca basmalah? Lupa itu ketika di awal, kemudian dia ingat ketika membasuh tangan, atau ketika dia ingat itu dia sudah mengusap kepala. Nah, pada saat itulah dia membaca basmalahnya. Ya, itu kalau dia lupa. Nah, bagaimana kalau dia sengaja tidak baca? Walau tarakaha amdan fahal yushra'u tadarukuha. Ya. Kalau dia meninggalkannya secara sengaja tidak baca basmalah di awal. Ya. Sengaja tidak baca basmalah di awal, apakah disyariatkan untuk membaca? Ya. Segera baca. Fihi khilafun warrajihu na'am.
Ya. Beliau mengatakan di dalam masalah itu ada perbedaan pendapat, namun yang rajih adalah iya. Artinya harus baca. Ya, harus dibaca basmalahnya. Tadaruk. Ya, tadaruk berarti harus diulang lagi. Ya, diulang baca basmalah karena dia sengaja. Ya, kalau dia sengaja sengaja tidak baca, maka dia harus ulang dari awal. Ya. Karena apa? Karena wajib. Ya. Nah, kalau wajib tidak dikerjakan berarti ada sesuatu yang hilang di situ. Walaupun dia bukan rukun ya. Bukan rukun. Nah, kalau mazhab Syafi'i tentu sunnah muakkadah. Ya, kalau sunnah muakkadah berarti kalau tidak dibaca di awal berarti tidak apa-apa. Ya. Wa fil hadithi man tawadda wa dzakara ismallahi kana tahuran li jami'i badanihi. Wa in lam yadhkur ismallahi ta'ala kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi wa dha'afahu min jami'i turuqihi. Jadi ada hadis, disebutkan hadis yang ditadhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi dari semua jalannya. Ya. Jadi kita baca saja hadisnya walaupun disebutkan sebagai hadis yang dhaif, ya, sebagai gambaran saja. Disebutkan barang siapa yang berwudu dan dia menyebut nama Allah atau mengucapkan basmalah, maka wudunya itu menjadi pensuci bagi seluruh tubuhnya. Ya. Dan barang siapa yang berwudu tapi tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut basmalah, maka itu hanya mensucikan anggota wudunya saja. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau siapa yang berwudu diawali dengan basmalah, itu fungsinya ya, atau manfaatnya atau hikmahnya atau kegunaannya ya, itu bisa mensucikan seluruh tubuh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hukumnya bersih semua. Walaupun yang dicuci cuma anggota wudu saja. Ya. Tapi basmalah itu punya nilai. Ya, dia menambahkan nilai. Ya. Ada nilai tambah dari wudu seseorang kalau dia membaca basmalah. Nilai tambah. Nah, nilai tambahnya adalah dia dihukumi mensucikan seluruh tubuhnya. Ya, hukumnya di mata Allah dia mensucikan seluruh tubuhnya. Ya, membersihkan seluruh tubuhnya dari dosa. Itu maksudnya. Dari kesalahan-kesalahan. Ya. Tapi kalau dia berwudu namun tidak baca basmalah, dia hanya mensucikan anggota wudunya saja. Jadi cuma wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai mata kaki. Ya, cuma itu yang disucikan. Bagian yang lain ya, tidak dapat fadilah itu. Ya, tidak dapat keutamaan mensucikan itu. Karena apa? Karena tidak ada basmalah. Nah, inilah fungsi membaca basmalah ketika berwudu. Ya. Jadi ada hikmahnya yang disebutkan. Ya. Walaupun dia tetap dikategorikan sebagai sunnah muakkadah. Maka kalau kita tidak baca berarti ya, tidak membatalkan wudu. Cuma, nah itu tadi, cuma hikmahnya atau fadilahnya jadi berkurang. Ya. Nah, bagaimana kalau kita berwudu di dalam kamar mandi? Ya. Sedangkan di dalam kamar mandi tidak boleh mengucapkan nama Allah. Ya. Tidak boleh mengaji dalam kamar mandi. Ya. Atau berzikir mengucapkan nama Allah dengan lisan, itu di kamar mandi tidak boleh. Nah, bagaimana kalau kita berwudu di kamar mandi?
Nah, misalnya kalau kita kan ada tempat wudu di luar. Kalau kita tidak punya tempat wudu di luar, misalnya di rumah. Ya. Sekarang kan rumah itu biasanya kamar mandi dalam rumah. Dan biasanya kamar mandi satu kaligus dengan WC. Ya. Yang sekarang kan rumah-rumah minimalis itu. Rumah-rumah minimalis, 2 kamar, 1 kamar mandi, WC juga di situ. Jadi di situ mandi, di situ buang air. Nah, kalau dia hanya kamar mandi saja, tidak ada tempat buang airnya, itu beda hukumnya. Ya. Hanya kamar mandi. Tidak dipakai bab. Tidak dipakai buang air besar, tidak dipakai buang air kecil. Itu beda. Nah, tapi biasanya rumah kita sekarang ada kamar mandi, plus di situ juga dia punya kloset. Jadi dia menjadi tempat buang air besar. Nah, bagaimana kalau kita berwudu di situ? Atau mandi junub? Ya, mandi junub kan baca basmalah juga di awal. Ya. Nah, bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan kita membaca basmalah itu hukumnya sunnah, maka kalau kita tidak membaca basmalah, maka wudunya tetap sah. Ya. Tetap konsepnya tetap sah karena mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Ahmad wajib. Nah, bagaimana caranya wajib? Tidak boleh ditinggalkan kalau wajib. Maka mereka mengatakan baca dalam hati saja. Ya. Jadi jangan pakai lisan, tapi bacanya dalam hati. Ya. Jadi baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim baru berwudu. Itu kalau konsekuensi dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah yang disebutkan di sini sebagai bahwa membaca basmalah itu adalah wajib. Tapi kalau mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, karena mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah, nah, maka kalau tidak dibaca berarti tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa kita tidak baca basmalah dalam berwudu kalau wudunya di dalam WC. Ya. Jadi langsung saja berniat, ya, langsung berniat, kemudian niatkan dalam hati, ya, niatnya dalam hati, kemudian langsung mengerjakan anggota wudunya itu. Baik, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, bukan rukun, sunnah, afwan, ya, sunnah yang pertama. Kembali ke rukun lagi, ya. Sunnah yang pertama membaca basmalah. Sunnah yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Ya. Rukun yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat wudu. Ya. Membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat wudu. Nah, ini maksudnya kalau kita berwudu langsung dari air. Air apa? Air yang jumlahnya dua kullah. Seperti yang disebutkan awal. Bahwa air yang tidak najis itu kalau dia dua kullah. Ya. 2 kullah itu berapa liter? Hah? 150 liter. Hah? 190 liter. Ya. Jadi kalau kita punya air 2 kullah 1 tong, itu boleh kita langsung menciduk airnya ketika wudu dari tempat itu. Nah, sebelum memasukkan tangan ke tempat air itu, disunnahkan untuk dicuci di luar dulu. Ya. Dicuci di luar tempat wudu. Ya, dicuci di luar qabla idkhalihima fil ina. Nah, ini bagi mazhab Syafi'i airnya 2 kullah. Tapi mazhab yang lain tidak 2 kullah. Kurang dari itu pun tidak apa-apa. Ya. Bahkan ember pun boleh. Ya, dalam mazhab yang lain. Ya. Bila kita ambil gayung, ya, sebelum kita masukkan tangan ke gayung itu, cuci dulu di luar.
Cuci di luar, baru setelah itu kita boleh mengambil air dari dalam gayung itu, baru kita berwudu. Ya. Jadi ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Min sunanil wudu ghuslul kaffaini qabla ghuslil wajhi. Walahuma ahwal. Ya. Jadi di penjelasannya, dan mencuci al-kaffain, kaffain itu telapak tangan, ya, ini namanya kaf, ya. Namanya kaf itu telapak tangan. Jadi yang dicuci itu mana? Telapaknya, ya. Sunnah dicuci telapaknya. Tapi kalau kita cuci telapak, otomatis ini kena ini namanya dhahr. Ini namanya dhahr, punggung tangan. Yang disunahkan dicuci itu bagian telapak. Ya, bagian telapak yang sunnah dicuci. Tapi kalau kita cuci telapak, pasti kena punggung. Ya, pasti kena punggung tangan ini. Ya. Nah, ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, an yatayaqqana najasatahuma. Fahadhihi yukrahu lahu ghamsu kaffaihi fil ina'i qabla ghaslihima thalathatan karahata tahrimin li'annahu yufsidul ma'a. Kondisi yang pertama, apabila dia yakin di telapak tangannya itu ada najis. Ya. Apabila dia yakin di telapak tangannya ada najis, maka dimakruhkan karahiyatat tahrim. Dimakruhkan dengan karahiyatat tahrim, maksudnya diharamkan. Ya. Di sini makruhnya makruh tahrim. Ya, bukan makruh tanzih, ya. Jadi kalau kita yakin di dalam telapak tangan kita ada najis, ya. Misalnya kita baru kasih cebok, baru kena kencing anak kita misalnya, bagi yang sudah punya anak, ya. Yang belum punya anak, adiknya misalnya, kita sementara momong adik, ya, tiba-tiba adik kencing. Dan ada kencingnya di tangan kita. Nah itu hukumnya makruh karahatat tahrim. Makruh karahatat tahrim maksudnya haram. Ya. Maksudnya diharamkan untuk memasukkan telapak tangan itu ke tempat wudu. Kenapa? Karena membuat airnya menjadi najis. Ya. Kalau airnya menjadi najis, otomatis tidak boleh dipakai wudu. Ya. Nah, ini kalau airnya kurang dari dua kullah. Kalau airnya sedikit. Ya. Kalau airnya sedikit. Ya. Jadi di sini ada isyarat bahwa air yang sedikit itu, ya, yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i juga, kita memasukkan tangan ke dalamnya. Ya. Karena kalau air 2 kullah, la yunajjisuhu syai'un. Ya, tidak dinajiskan oleh sesuatu pun kalau dia 2 kullah. Ya kan? Sudah disebutkan di awal. Tapi kalau dia sedikit itu bisa menjadi najis. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa air ini airnya sedikit. Artinya air yang dipengaruhi oleh najis. Ya, kalau yang 2 kullah kan tidak dipengaruhi oleh najis. Ya. Jadi kalau dia sedikit dipengaruhi oleh najis, maka diharamkan untuk dimasukkan tangan kita ke dalam tempat air yang sedikit tersebut yang kita akan gunakan untuk wudu itu, kalau kita yakin, ya, kalau kita yakin di tangan kita ada najisnya, maka otomatis dicuci dulu di luar, baru dipakai untuk berwudu. Ya, kita yakinkan diri untuk dicuci dulu, makanya disebutkan di sini ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Disunnahkan untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat wudu.
Kemudian yang kedua, al-hala ats-tsaniyah, kondisi yang kedua, an yashukka fi najasatihima. Ya. Kalau yang tadi itu diyakini ada najis. Yang kedua, kita ragu kalau ada najis atau tidak. Ya. Dalam kondisi yang ragu tentang keberadaan najis. Kaman nama wala yadri aina batat yaduhu. Fahadha yukrahu lahu aidan ghamsa kaffaihi atau ghamsu kaffaihi fil ina'i qabla ghuslihima thalathan. Ya. Orang yang ragu-ragu ada najis di kedua telapak tangannya. Seperti apa? Seperti orang yang tidur malam. Ya, seperti orang yang tidur. Kemudian dia tidak tahu di mana tangannya ketika dia tidur. Ya. Otomatis ketika kita tidur kita tahu di mana tangan kita. Tahu tidak? Kalau tidur malam, kamu tahu di mana tanganmu? Tidak, karena tidak sadar. Namanya orang tidur. Ya. Kalau dia tahu berarti tidak tidur dia. Ya. Kalau dia tahu di mana tangannya berarti dia tidak tidur. Tapi kalau orang yang tidur, dia tidak tahu tangannya di mana. Ya. Entah dia pegang apa kek. Ya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan yashukku najasatahuma. Dia ragukan kenajisan tangannya itu. Ya. Maka ini juga kata beliau yukrahu lahu ghamsu kaffaihi filina. Ini dimakruhkan juga memasukkan kedua telapak tangannya di dalam tempat wudu sebelum dicuci. Ya. Sebelum dicuci berapa kali? Salasan. Dicuci tiga kali. Jadi cuci dulu di luar 3 kali, di luar tempat itu maksudnya, ya bukan di luar sana jauh, tidak. Ya. Jadi kalau kita ada timba mau berwudu, nah, sebelum kita memasukkan tangan kita tumpah dulu sedikit airnya, tumpah di tangan, baru kita cuci dengan bersih sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam air itu untuk berwudu. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qama ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Ya, Rasulullah bersabda, apabila kalian bangun dari tidur, ya, apabila kalian bangun dari tidur, maka hendaknya mencuci tangan. Mencuci tangan di sini maksudnya telapak tangan, pergelangan tangan. Karena dalam bahasa Arab yang disebut yad itu ini, ya, yang disebut yad dari ujung jari sampai ar-rusuk. Rusuk ini namanya rusuk, bukan tulang rusuk. Kalau rusuk di sini, kalau bahasa Arab rusuk pakai ghain itu nih, pergelangan tangan. Namanya rasgun, ya, rasgun atau rusgun, ya. Beliau mengatakan hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam tempat wudu sebanyak 3 kali. Ya. Jadi orang yang bangun dari tidur, nah, mau wudu, maka hendaklah membasuh kedua tangan dulu sebanyak 3 kali sebelum kita masukkan. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu menginap. Ya. Batat itu artinya, bata artinya bait, menginap. Ya. Jadi kalau kita tidur, kita tidak tahu tangan kita menginap di mana. Ya. Entah di kaki atau di bantal atau pegang barang-barang yang tidak tahu di mana, ya. Karena kita tidak sadar kan, namanya orang tidur. Nah, kalau dia tahu berarti dia sudah bangun itu, tapi pura-pura tidur, ya.
Kemudian wa fi riwayatin fala yaghmis yadayhi fil ina'i qabla an yaghsilahuma. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam tempat wudu sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Malik dan juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan selainnya. Jadi hadisnya hadis yang sahih. Jadi hadis sahih yang menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita mau wudu disunnahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, misalnya kalau kita berwudu dari timba, maka air di timbanya dituangkan sedikit dulu. Ya, dituangkan sedikit ke tangan kita, kedua tangan, kemudian dicuci bersih. Nah, baru itu kita boleh mengambil air wudu dari dalam timba itu dengan menggunakan tangan. Ya. Itu kalau kita berwudu dari timba atau ember atau gayung atau sejenisnya, atau dari kolam langsung. Ya. Tapi kalau dari keran, ya, karena kita tidak masukkan tangan ke keran kan, ya, berarti langsung berwudu, itu dibolehkan. Ya, walaupun tetap juga disunnahkan untuk mencuci kedua tangan. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa Malik wa dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubi ghaslihima. Nah, jadi madhab Syafi'i dan Malik hukumnya sunnah. Ya. Jadi dalam madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i membasuh kedua tangan itu kalau diragukan akan kenajisannya hukumnya sunnah. Kalau diyakini tentu hukumnya wajib tadi. Ya, karena tidak boleh dimasukkan kalau dia yakin ada najisnya. Ya. Jadi kalau dia kalau dia ragu apakah ada najis atau tidak, mazhab Syafi'i dan Malik hukumnya sunnah untuk dicuci sebelum dimasukkan ke dalam tempat wudu. Dan ulama yang lain mengatakan hukumnya adalah wajib. Ya, sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan basmalah. Ya. Ghusluma wajibun indal istiqadhi minan naum li zahirin nahyi wa lam yufarriq baina naumil laili wan nahar. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya membasuh kedua telapak tangan apabila bangun dari tidur. Ya. Jadi ini mazhab yang kedua. Mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Malik dan Syafi'i hukumnya sunnah. Ya. Mazhab yang kedua, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib kalau bangun dari tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang. Ya. Misalnya habis zuhur tidur, mau sholat asar, nah itu sebelum berwudu cuci dulu tangan. Karena orang yang tidur baik malam atau siang sama-sama tidak sadar. Ya, sama-sama tidak sadar. Jadi mereka mengatakan wajib hukumnya mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat wudu. Li zahirin nahyi wa lam yufarriq baina naumil laili wan nahar. Ya, karena berdasarkan zahir larangan, ya. Berdasarkan larangan yang ada dalam hadis ini di mana Rasulullah mengatakan fala taghmis, ya. Nah, fala taghmis. Kata la taghmis itu larangan, ya. Larangannya nyata, ya, larangan nyata. Jelas, ya. Tidak bisa dipahami selain itu. Ya. Kemudian mazhab yang ketiga, zahabal Imam Ahmad ila wujubi dzalika min naumil lail duna naumin nahar. Ya. Mazhab yang ketiga, mazhabnya Imam Ahmad mengatakan hukumnya mencuci kedua tangan itu wajib kalau bangun dari tidur malam. Ya. Bukan dari tidur siang. Ya. Jadi ini ada 3 mazhab, ya. 3 mazhab kalau kita ragu tentang kenajisan telapak tangan kita. Sebagaimana orang yang bangun dari tidur. Ya.
Jadi mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Malik dan Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Mazhab yang kedua, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka tidak membedakan antara tidur siang atau tidur malam. Mazhab yang ketiga, mazhabnya Imam Ahmad, mengatakan hukumnya wajib kalau tidur malam, sunnah kalau tidur siang. Nah, jadi dia bedakan antara tidur malam dan tidur siang. Ya. Apa dalilnya Imam Ahmad? Dalilnya hadis tadi juga. Ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, aina batat yaduhu. Ya. Kata batat itu menjadi dalil. Nah, inilah para ulama kita. Ya. Satu kata bisa jadi dalil. Ya. Aina batat yaduhu. Kata batat, ya, dalam bahasa Arab kata bata artinya adalah tidur malam. Ya. Kalau orang tidur malam namanya mabit. Karena itu orang mabit itu tidak ada siang hari. Ya. Orang mabit malam hari mabitnya. Ya. Orang mabit itu malam hari. Tidak ada mabit siang hari. Ya. Karena kata bata itu artinya tidur malam. Ya. Jadi karena dalam hadisnya itu ada kata aina batat yaduhu, dia tidak tahu di mana menginap dia punya tangan. Ya. Kata menginap situ maksudnya menginap dari pada saat tidur malam. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan bahwa yang wajib dicuci tangan itu adalah ketika kita bangun dari tidur malam. Atau sholat subuh lah. Atau mau sholat lail. Ya. Kalau kita mau sholat lail, sebelum kita sholat, kita berwudu. Nah, ketika kita berwudu itu, sebelum berwudu itu, di situ wajib dalam mazhab Imam Ahmad, wajib untuk mencuci kedua tangan. Ya, sampai telapak. Sampai pergelangan tangan. Wal Imam Syafi'i rahimahullah hamalan nahya ala ghairil wujubi liqarinatin. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa larangan di sini tidak sampai derajat wajib. Ya. Liqarinatin, karena ada qarinah, ada faktor, ya. Ada faktor yang merubah kewajibannya. Makanya beliau mengatakan hukumnya sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah. Sama dengan pendapat guru beliau itu Imam Malik. Ya. Walaupun Imam Ahmad ini juga, jadi Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu orang yang Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi guru dan murid. Karena yang Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i itu di tengah. Beliau berguru kepada Imam Malik dan Imam Ahmad berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Walaupun dalam sebagian masalah Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Ahmad. Ya. Makanya kalau kita baca buku Tabaqat itu artinya buku biografi tentang ulama madhab. Ada Tabaqat Malikiyah, ada Tabaqat Hanafiyah, ada Tabaqat Syafi'iyah, ada Tabaqat Hambaliyah. Ya. Jadi Tabaqat itu dikumpulkan situ imam-imam dalam madhab khusus. Ada Tabaqat imam madhab Malik, Abu Hanifah, kemudian Syafi'i dan Ahmad. Ya. Kalau kita melihat dalam kitab Tabaqat Imam Malik, ya, ulama-ulama dalam mazhab Imam Malik, kita akan menemukan nama Imam Asy-Syafi'i. Siapa namanya Imam Asy-Syafi'i? Siapa yang tahu namanya Imam Asy-Syafi'i? Asy-Syafi'i itu dia punya gelar atau nama kakeknya. Nah, siapa nama Imam Syafi'i? Kita belajar mazhab Syafi'i tapi tidak tahu nama imamnya. Siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris
bin Syafi'. Ya, Syafi' itu nama kakeknya. Ya. Kalau Imam Ahmad namanya siapa? Imam Ahmad namanya siapa? Siapa namanya Imam Ahmad Faril? Hah? Nama aslinya siapa? Hah? Siapa Zam? Imam Ahmad namanya? Ahmad lah. Kenapa bingung? Kalau Imam Malik namanya? Malik. Kalau Imam Abu Hanifah namanya siapa? Nah. Siapa namanya Imam Abu Hanifah? Namanya An-Nu'man. An-Nu'man, nama aslinya Nu'man. Ya, Imam Malik nama aslinya Malik. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad. Imam Ahmad nama aslinya Ahmad. Jadi dua orang imam 4 mazhab yang terkenal nama aslinya. Imam Malik, Imam Ahmad. Dua orang yang terkenal bukan nama aslinya. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah namanya An-Nu'man. Imam Asy-Syafi'i namanya Imam Muhammad. Ya, Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Rahimahumullahu jami'an rahmatan wasi'ah. Baik. Nah, ini kondisi yang kedua. Ya, jadi kondisi pertama, kalau kita yakin di telapak tangan kita ada najis. Ya. Kondisi kedua, kalau kita ragu-ragu, nah ada najis atau tidak. Seperti orang yang ketika dia bangun tidur. Nah, kedua hal ini maka tidak dibolehkan bagi kita untuk memasukkan telapak tangan langsung ke dalam tempat air wudu. Ya. Kalau yakin, maka itu tidak boleh karena sampai derajat tahrim, karahiyatut tahrim. Ya. Nah, kalau karena ragu-ragu, ya, maka tidak bolehnya sebagian para ulama